Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul aneh? Tentu dalam keadaan baik dan sehat. Oke, Cak Ompong ingin membahas topik yang cukup menarik dan ya menimbulkan banyak pertanyaan. Ya, yaitu jalan buntu koalisi Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem. Tuh, ada yang bertanya, Cak Ompong kok bisa buntu? Nah, mari kita coba analisa. Jadi ini bukan hanya sekedar mengatakan buntu, tapi Cak Ompong mengajak para pemirsa untuk menganalisa. Ya, dan Cak Ompong mengharapkan ada komentar-komentar nanti di kolom komentar. Nah, yang pertama kita coba melihat Rapimnas Partai Nasdem yang sudah dilakukan. Ya, dari Rapimnas tersebut itu ada 3 poin penting yang disampaikan saat itu. Selain bakal calon presidennya, jadi baca presnya. Satu adalah Partai Nasdem menolak adanya politik identitas. Ya, hasil Rakernas, hasil Rapimnas Nasdem. Nah, yang kedua yaitu mengharapkan capres yang terpilih melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi pembangunan sekarang itu harus berkesinambungan. Nah, yang ketiga, tetap pada 4 pilar kebangsaan. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, nah itu. Jadi 4 pilar itu harus dipegang teguh. Nah, itulah 3 poin penting hasil Rapimnas Partai Nasdem. Nah, kita sekarang ke Rapimnas Demokrat. Nah, Rapimnas Demokrat itu hanya 2 ya yang Cak Ompong catat yang poin pentingnya, yaitu dari Agus Harimurti membandingkan kinerja Pak Jokowi dengan Pak SBY perihal infrastruktur, di mana 80% yang dilakukan Pak Jokowi saat ini itulah hasil kerja Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, itu pernyataan resmi dari Agus Harimurti. Yang kedua, dari Pak SBY sendiri yang mengatakan bahwa ada ya penjegalan terhadap capres maupun cawapres dari Partai Demokrat. Nah, setelah selesai Rapimnas, Cak Ompong mengamati, kok tidak ada ya satu ketua umum atau ya para ketua umum yang mengomentari hasil Rapimnas Partai Demokrat. Jadi semua tenang, tidak ada yang mengomentari. Nah, komentar itu rame di media sosial, yaitu komentar akar rumput lah, termasuk Cak Ompong. Tapi para ketua umumnya itu tenang-tenang aja. Bahkan termasuk Pak Jokowi sama sekali tidak mengomentari Rapimnas Partai Demokrat. Beliau sibuk ya mengawasi bagaimana bantuan sosial bisa sampai kepada yang mempunyai hak untuk menerima. Jadi tidak ada komentar beliau mengenai Rapimnas Partai Demokrat. Ya, jadi 2 Rapimnas tersebut itu berbeda. Kalau yang satu tadi bagaimana capres yang terpilih itu untuk melanjutkan kesinambungan pembangunan. Nah, kalau di Demokrat itu lebih kepada mengkritisi apa yang sudah dikerjakan pemerintah saat ini. Nah, itu bedanya di situ. Pertanyaannya, mungkinkah koalisi
Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem itu terjadi. Nah, ini kalau menurut analisa Compong akan masuk ke jalan buntu. Ya. Nah, mari kita coba lihat satu persatu. Dari sisi partainya saja. Partai Nasdem itu belum pernah bekerja sama dengan PKS maupun Demokrat. Ya, jadi belum pernah bekerja sama. Ya, Partai Nasdem itu lebih sering dan bahkan bekerja sama terus-menerus, yaitu dengan PDIP, Golkar, PKB, ya. Jadi dengan Pak Jokowi. Jadi belum pernah Nasdem ini bekerja sama dengan PKS maupun Demokrat. Yang kedua, kalau kita lihat dari track record perolehan suara, ya, selama Nasdem ini bekerja sama dengan pemerintahan Pak Jokowi, itu perolehan suaranya meningkat secara drastis. Ya. Yang ketiga, sampai saat ini menurut Cak Ompong itu komunikasi, ya, Partai Nasdem dengan partai politik pendukung pemerintahan itu sangat cair. Jadi tidak ada terdengar, ya, ada semacam ketidakcocokan. Nah, kalau kita melihat dari sisi partai, jadi memang Partai Nasdem dan Partai PKS itu belum pernah bekerja sama. Nah, akibat belum bekerja sama ini, tentunya pembicaraan itu tidak semudah itu. Ya, bisa sampai klop. Ya, istilah politiknya itu chemistry-nya itu tidak semudah itu langsung bisa firm, bisa lengket. Tentu masih banyak, ya, bagaimana platformnya dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau Cak Ompong melihat Partai Nasdem jika dia berkoalisi dengan PKS maupun Demokrat itu terkesan seperti tukang stempel. Kenapa? Nah, karena capres dan cawapresnya itu sudah ditentukan oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS, yaitu Anies dan AHY. Nah, sehingga kehadiran Nasdem di situ hanya sebagai tukang stempel. Ya, leader daripada koalisi ini, nah itu tentu bisa di salah satu Demokrat atau PKS. Ya, kalau itu Nasdem berkoalisi. Yang ketiga, aturan mainnya seperti apa? Ini juga masih belum jelas. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi partai memang agak sulit. Nasdem bisa langsung lengket dengan PKS maupun Demokrat. Jauh lebih mudah kalau Nasdem itu berkoalisi dengan PDIP, PKB, dan lain sebagainya yang memang partai pendukung pemerintah. Nah, jadi dari sisi partai itu sangat sulit, ya, menurut Cak Ompong. Yang kedua dari sisi ketua umum partai. Nah, kalau saya mengamati sosok Bang Surya Paloh dengan Presiden PKS maupun Demokrat, itu beda. Sosok leadernya itu beda. Kalau Bang Surya Paloh itu kalau Cak Ompong perhatikan, dia tidak hanya sekedar untuk mengejar kekuasaan. Ya, artinya apa? Untuk mengejar kekuasaan itu tidak dengan apapun dilakukan, tidak seperti itu. Ada tatanan dan lain sebagainya yang Bang Surya Paloh itu terapkan. Itulah alasan kenapa Nasdem itu didirikan, yaitu dengan ikonnya yang sangat terkenal Restorasi Nasional. Ya, karena Bang Surya Paloh sendiri melihat ada pergeseran
partai politik yang ada di Indonesia. Banyak sudah dipengaruhi oleh ya budaya asing, ya ideologi asing, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, dari sisi ketua umumnya, itu juga akan sangat sulit. Ya, untuk cocok, Bang Surya Paloh cocok dengan Presiden PKS, atau dengan ya AHY, saya rasa tidak semudah itu. Jadi banyak banget rintangan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dari sisi partai saja sudah sulit, dari sisi ketua umumnya itu juga sulit. Ya, nah, Compong ingin coba membawa kita untuk melakukan SWOT analisisnya. Ya, S pertama, strength-nya. Ya, kalau saya melihat bergabungnya Nasdem dengan PKS dan Demokrat itu tidak memberikan keuntungan apapun untuk Nasdem. Ya. Jadi tidak memberikan kekuatan. Bahkan mungkin bisa menurun. Ya. Nah, weaknesses-nya ya pasti seperti tadi, kekuatannya tidak dapat, ya mungkin makin lemah. Opportunity-nya bagaimana, kesempatan menangnya? Kalau menurut saya ya sangat sulit. Ya, seperti kita ketahui, setiap partai dia mendukung capresnya maupun cawapresnya, ya perhitungan cenderung menangnya itu kan harus tinggi. Nah, jadi kalau menurut saya bergabungnya Nasdem, mungkin opportunity-nya ya sangat kecil. Nah, bagaimana T-nya, threat-nya, ancaman? Ya, saya melihat ancamannya juga besar. Artinya bisa saja konstituennya itu ya yang tidak setuju dengan background atau platformnya PKS, dia akan tidak memilih itu. Ya. Jadi bisa terpecah. Nah, seperti kita ketahui, Nasdem ini sangat kuat di Indonesia bagian timur. Ya, jadi kalau menurut saya, baik dari sisi partai, platform partai, itu chemistry-nya jauh sekali. Nah, dari sisi ketua umumnya, cara berpikirnya, ya, landasan berpikirnya juga jauh berbeda. Sehingga Compong mengatakan, ya, koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat itu pasti ya menemui jalan buntu. Ya, nah ini mungkin pemikiran Compong saja atas dasar tadi fakta-fakta yang memang sudah terlihat selama ini. Jadi kalau menurut saya yakin Bang Surya Paloh tetap bersama dengan ya Pak Jokowi, Ibu Mega, ya kan. Ya, keberhasilan itu dari situ, ya tentu keberhasilan itu tetap dijaga. Ya ada yang ngomong lah, Prabowo aja ndak mau lagi kok bergabung sama PKS. Masa Bang Surya Paloh malah ke PKS, kata teman saya begitu. Oke, sampai ketemu lagi di kita dengan Compong.